Terjebak Cinta Sang Mantan Part 5. Coba kamu jelasin, siapa dan ngapain kalian di sana? Rian sudah terlihat marah. Wajahnya merah padam dengan rahang yang mengeras. Dia meletakkan ponsel sang ibu di hadapan Adelia, hingga Adelia bisa tahu jika ibu mertuanya yang mengompori sang suami. Adelia hanya diam, tidak menjawab pertanyaan dari Rian. Dia cuek, acuh tak acuh. Rian semakin geram, dia lepas kontrol dan membentak Adelia karena perasaan cemburunya. Jawab Adelia, apa maumu? Kamu masih sah menjadi istriku, jangan kamu bertingkah semaumu. Adelia tertunduk, hati dan perasaannya hancur. Di depan Madu dan mertuanya, Rian tega membentak Adelia. Rian yang lembut dan juga penyayang dulu sudah tidak ada lagi. Adelia kecewa, sakit hatinya. Adelia hanya diam merunduk dan menghapus kedua pipinya yang telah basah oleh air mata, yang terjun bebas di pipi mulus miliknya. Jawab Adelia, kenapa kamu diam saja? Jawab, bentak Rian lagi. Kali ini Adelia mendongak, dia bangkit dari duduknya tanpa berkata sepatah kata pun. Adelia, jawab, mau kemana kamu? Rian sudah ikut beranjak untuk mengejar kepergian Adelia, namun tangannya ditarik oleh sang ibu dan istri mudanya, membiarkan Adelia masuk ke dalam kamarnya. Dia berpikir sejenak, hingga pada akhirnya dia mantap untuk meninggalkan rumah ini. Lebih baik aku angkat kaki dari rumah ini. Percuma saja jika aku tetap ada di sini, hanya akan ada keributan. Adelia lantas menarik koper yang ada di atas almari. Dia menyusun semua pakaiannya dan memindahkannya ke dalam koper. Dengan berurai air mata, dia mencoba tegar. Hatinya terasa bagai tertikam, sangat sakit. Semenjak menikah dengan Rian, ini kali pertama dia dimaki oleh Rian. Itu pun di depan Madu dan mertuanya. Sudah pasti hancur harga dirinya. Rian benar-benar telah berubah, tidak lagi menganggap Adelia. Adelia keluar dari pintu depan. Kebetulan mereka semua sedang makan, jadi tidak ada yang menyadari jika Adelia pergi dari rumah. Dengan langkah kaki yang tergesa-gesa, Adelia menarik kopernya. Saat di tengah perjalanan, dia baru ingat dengan obat-obatan yang tadi baru dia dapatkan dari pemeriksaan di klinik. Tadi bersama dengan Mas Yoga. Ya Allah, obatku kenapa tidak kubawa? Gerutu Adelia yang menepuk jidatnya sendiri. Ah, biar saja. Biar Mas Rian tahu kalau aku bukan habis senang-senang di luar. Adelia terus melangkahkan kakinya. Sampai tidak terasa jauh sudah perjalanan Adelia. Hari sudah mulai gelap dan rintik pun mulai turun membasahi bumi pertiwi ini. Adelia duduk sejenak di pos ronda yang masih sepi, tidak berpenghuni. Mungkin sebentar lagi akan datang bapak-bapak yang dijadwalkan ronda. Adelia duduk sejenak untuk melepas penat. Lelahnya kaki melangkah, namun saat tengah memperhatikan koper bawaannya, Adelia mendengar suara yang pilu terdengar di telinga. Sayup-sayup Adelia mendengar suara tangisan. Bulu kuduk Adelia semakin merinding. Ditambah lagi cuaca yang gerimis mengundang, membuat pikiran Adelia terbang ke dunia lain. Adelia lantas mengusap tengkuknya yang sudah terasa besar. Dia celingak-celinguk ke arah suara. Betapa terkejutnya Adelia, ternyata seorang anak gadis kecil kira-kira berumur 6 tahun sedang duduk memeluk lututnya menangis terseduh-seduh. Perlahan Adelia menghampiri si gadis kecil itu. Dia menyentuh bahu anak itu dengan sangat lembut. Nak, panggilnya. Dan gadis kecil itu tergemap seraya memekik memanggil mamanya. Mama, seraya mendongak melihat raut wajah Adelia. Maaf tante, ucapnya lagi meminta maaf karena telah salah. Adelia tersenyum manis dan membungkuk dengan menggunakan lututnya sebagai tumpuan agar bisa mensejajari tinggi anak gadis itu. Kamu kenapa sayang? Rumahmu di mana? Tanya Adelia dengan lembut. Dia mengusap puncak kepala anak gadis itu. Anak itu tidak menjawab, dia menangis semakin pilu, membuat Adelia memeluknya dengan sangat erat. Adelia menenangkan anak gadis dalam pelukannya.
Adelia pun membawanya duduk di pos ronda, memberikan air minum kepada si cantik yang menggemaskan. Ya ampun, kemana orang tuanya? Sampai jam segini anak ini masih di luar rumah. Apa nggak kasihan sama dia? Ya Allah, banyak orang yang mengharapkan anak seperti aku. Tapi kenapa orang tua anak ini seakan menyanyiakan anaknya seperti ini? Adelia terharu, pandangannya pun mulai mengabur karena kelopak matanya sudah dipenuhi dengan air mata. "Siapa nama kamu sayang?" Adelia bertanya pada saat gadis kecil ini mulai tenang. "Ririn tante," jawabnya seraya terisak. Adelia tidak melepas pelukannya, lalu Adelia pun bertanya kembali, "Kenapa kamu di sini sendirian sayang? Orang tua kamu di mana?" tanya Adelia lembut. Ririn pun mulai mengurai pelukannya dengan Adelia. Dan Adelia menghapus pipi cabi Ririn yang telah basah. "Papa sibuk kerja tante, aku bosan di rumah sama bibi yang sibuk dengan urusan dapur," jawab Ririn dengan sesekali dia sesenggukan. "Oh ya, emangnya mama kamu di mana sayang?" Adelia bertanya sedikit ragu-ragu. Dari raut wajah yang Adelia tangkap, anak bernama Ririn ini sedang merindukan ibunya. Terbukti tadi saat dijumpainya, dia memanggil nama mama. Apa mungkin mamanya sudah pergi dengan pria lain dan meninggalkan anak ini dengan ayah dan bibi di rumahnya? Adelia terpikir jika anak bernama Ririn adalah korban dari broken home. "Kasihan," lirih Adelia berkata. Belum lagi selesai Adelia berpikir tentang Ririn, namun baik Adelia dan juga Ririn dikagetkan dengan bibi yang berteriak memanggil-manggil. Non Ririn, ya Allah non, syukurlah bibi bisa nemuin non di sini. Kalau enggak, apa yang harus bibi bilang sama papanya non?" Bibi yang dimaksud itu langsung memeluk tubuh mungil Ririn. Ririn semakin terisak dalam pelukan bibi. Yang Adelia lihat bisa jadi dia pengasuh Ririn. "Bi, jangan dimarahin Ririn ya, kasihan," pinta Adelia dengan sangat lembut. Bibi yang dimaksud itu pun segera menoleh ke arah Adelia. Dia baru sadar jika ternyata anak majikannya ini tidak sendirian. Iya mbak, saya nggak berani juga marahin dia ini. Bisa-bisa saya dipecat dari pekerjaan saya kalau sampai berani marahin non Ririn. Mbak ini siapa ya?" Adelia tersenyum mengulurkan tangannya. "Kenalin Bi, saya Adelia." "Tante Adelia baik Bi." Belum sempat bibi yang dimaksud menjawab perkataan Adelia, Ririn telah mendahului memuji jika Adelia orang baik. "Iya non, syukur non ketemunya sama mbak cantik ini. Coba ketemunya sama yang lain. Kita kan nggak tahu non, makanya non Ririn janji jangan kabur-kabur lagi ya. Kan papa sudah bilang kalau papanya non cuma pergi sebentar. Nanti kalau papa pulang, non Ririn nggak ada di rumah, terus bibi harus ngomong apa? Apa non ingin lihat bibi dimarahin sama papanya ya?" Cecarnya membuat gadis kecil bernama Ririn merasa bersalah dan meminta maaf. "Iya sayang, kasihan loh bibinya kalau sampai dimarahin sama papa kamu. Sekarang kamu ikut bibi pulang aja ya." Adelia meminta Ririn untuk mengikuti bibi pengasuhnya. Ririn pun menatap sejenak Adelia, lantas dia menunduk seraya mengangguk. "Iya tante, Ririn bakalan nurut, tapi janji tante sering-sering datang ke sini ya temanin Ririn." Kedua alis Adelia bertaut. "Di sini," tunjuknya pada tanah yang ia pijak. Ririn terkekeh seraya berkata, "Nggak di sini juga kali Tan. Tante lihat nggak rumah yang paling tinggi itu?" Ririn menunjuk salah satu bangunan yang paling tinggi dan Adelia bisa melihat. "Iya sayang, tante lihat kok," jawabnya. Dan Ririn pun memperlihatkan deretan giginya. Dia sudah tidak menangis lagi. "Itu rumah Ririn tante. Tante boleh ikut. Ayo ke rumah Ririn daripada tante di sini sendirian," ajaknya yang disetujui oleh pengasuh yang dipanggil dengan sebutan bibi. "Iya mbak, daripada di sini takutnya ada orang yang nggak bener. Kan kita nggak tahu hati orang mbak." Wanita parubaya yang terlihat begitu penyayang pun ikut membujuk Adelia. Adelia baru saja akan membuka mulutnya, namun sebuah mobil hitam yang melaju dari arah depan menghentikan lajunya seketika itu di hadapan mereka bertiga. Sampai Adelia refleks memeluk Ririn yang berteriak karena histeris khawatir akan ditabrak dari depan. "Sudah sayang, kita masih aman kok." Adelia menenangkan Ririn yang kini sudah ada di dalam pelukannya. "Takut tante, itu siapa sih?" rengeknya manja kepada Adelia. Adelia pun dengan sabar menenangkan hati Ririn yang mudah sekali membaur dengan Adelia.
Padahal sudah sering ada orang yang mendekati Ririn untuk bisa mengambil hati gadis kecil bernama Ririn. Sayangnya anak itu tidak mudah terbuka dan akrab dengan sembarang orang. Adelia mencoba menoleh ke arah mobil yang sangat dia kenali. Kedua mata Adelia memicing, dia hendak mendekati mobil hitam itu. Perlahan Adelia mengurai pelukannya dengan Ririn. Bagai pucuk dicinta ulang pun tiba. Orang di dalam mobil itu membuka pintu mobilnya dan turun menghampiri Adelia seraya memeluknya. Adelia, lirihnya bersambung. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya ya guys. Bye-bye.